سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukur ala namillah. Ini malam kita beroleh waktu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri terlebih dahulu bahwa saya masih diberikan kesempatan bisa berbicara lalu masih bisa berkumpul dan bertemu dengan para sahabat sekalian. Sekalipun jauh seperti ini, insya Allah, maka anggaplah ini adalah dekat seperti biasa kita sedang berkumpul, insya Allah. Para sahabat sekalian, beberapa kali pengajian di minggu-minggu yang lalu, kita banyak mengupas tentang kemunafikan, atau mengupas tentang sesuatu hal-hal yang nyaris kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita sesungguhnya, dan itu memang ada di dalam kehidupan ini, lalu itu terlewatkan, tidak menjadi peribadatan dan tidak menjadi contoh-contoh di dalam kehidupan, dan paling utama tidak teramalkan. Maka ini menjadi pengajian biasa saja di dalam hidup ini, menjadi pembicaraan biasa yang apabila tidak teramalkan oleh kita, maka hanya tersimpan di kepala kita, teringat sesekali, tetapi karena kesibukan, karena kita masih hidup bergaul di alam syahadah ini dengan isi alam semesta ini, maka bentuk-bentuk peribadatan itu banyak yang terlewatkan, tidak teramalkan. Bagaimana para sahabat sekalian agar itu menjadikan amalan di dalam diri, jubah, pakaian kita sehari-hari ada di dalam kesucian atau menuju ke arah kesucian, karena di dalamnya mengandung riyadah dan mujahadah. Maka semoga Allah menurunkan musyahadahnya kepada kita. Entah itu berupa jubah yang tetap kita pakai seumur hidup kita atas pengajian seperti contohnya di malam hari ini. Semoga bisa kita amalkan, insya Allah. Para sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan di minggu-minggu yang lalu, saya mengajak dan saya meneliti diri saya juga sendiri. Saya memeriksanya kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabat terdekat. Berupa apa-apa yang harus kita lakukan. Misalnya di dalam hari Jumat, hari terbaik. Minggu yang lalu saya menganjurkan di hari Jumat, biasakan, bahkan nanti tidak saja di hari Jumat, kalau kita membiasakannya. Insya Allah itu akan menjadi pakaian kita. Kita tilik saja di hari Jumat, apakah di hari Jumat
sudah ada yang kuberikan. Ini sebagai muhasabah kita di dalam kehidupan ini. Apa yang telah kuberikan gerangan di setiap hari Jumat. Kalau ada kemampuan berupa harta benda, sebesar apapun, berikan itu. Karena tahapan-tahapan di dalam memberi tidak mudah. Karena itu dikepung oleh tahapan berbagai macam kemunafikan sampai pemberian di hari Jumat itu menjadi murni adalah sebuah amal yang kita berikan kepada orang lain sebagai tanda kepatuhan dan keberbaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa dulu di hari Jumat. Oh, aku tidak punya harta benda yang bisa kuberikan. Boleh berikan yang lain. Tetapi atas dasar niat. Innamal amalu binniat. Niat dulu, apa yang kita berikan? Apakah itu bisa menggembirakan orang lain? Apakah tenaga yang kumiliki atau yang kita miliki menjadi amal? Apakah sorot mata memandang yang indah kepada orang lain sudah dilakukan? Apakah di hari Jumat itu setiap yang bertemu dengan kita, sudahkah mereka terkena oleh doa-doa kita yang kita lantunkan? Bukan kebutuhan diri, melulu kebutuhan diri. Mana yang untuk umat manusia, untuk orang lain, berupa pikiran, berupa harta benda, berupa termasuk mimik saja yang baik kepada orang lain. Apabila itu kita niatkan, itu menjadi peribadatan. Nah, mulailah kita mengepung diri kita, hidup di alam semesta ini dengan berdandan memakai amal dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Para sahabat sekalian, saya memberitakannya. Ini adalah bukan ilmu anjuran biasa. Karena ilmu anjuran biasa telah kita mendengarkan dari masa kita kanak-kanak sampai sekarang. Tetapi nyaris tidak menjadi pakaian yang tetap bagi kita. Hanya menjadi pengetahuan saja. Bahkan ada pendakwahnya, didakwahkannya lagi kepada orang lain, tetapi dirinya tidak melakukan apa-apa yang dianjurkan untuk orang lain. Namanya sudah jelas, seperti yang kita mengkajinya minggu-minggu yang lalu. Ini dia sesuatu yang banyak kita lalai di dalamnya. Maka para sahabat sekalian, yang nomor 2, sesungguhnya ini adalah yang nomor 1 tadi, tapi saya mengingatkannya saja, saya banyak lupa-lupa ini. Dijadikannya nomor 1, dawamu zikri. Terus-menerus di dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap detak jantung, setiap nafas atau syukur yang sudah melakukan hifdzul anfas, menjaga nafas-nafas kita tidak boleh kosong daripada zikrullah. Para sahabat sekalian, segala amalan-amalan keikhlasan tadi tidak bisa didapat apabila tidak melakukan pekerjaan membersihkan hati. Saya mengingatkannya juga di minggu-minggu yang lalu. Karena itu pekerjaan utama. Saya mengkaitkannya sebelum sholat ada
doa yang sering kita membacanya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahim. Di sana ada yang kita tekankan. Wahai engkau yang kumaksud. Dan hanya waridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang aku cari, yang aku harapkan. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan amal-amal kita tidak semurni seperti yang diharapkan berupa sebuah persembahan kepada Allah Ta'ala saja, berupa peribadatan yang murni, semurni-murni peribadatan. Karena peribadatan murni adalah dengan kesucian. Kesucian menghasilkan berupa kebajikan-kebajikan. Bila kesucian itu tiada, maka tiada kebajikan. Tidak sampai mengejawantah di dalam kehidupan kita. Tetapi segala bentuk kesucian, seseorang yang bersuci dan tersucikan dengan mujahadahnya, dengan terus-menerus riyadah dan mujahadahnya, maka menghasilkan kebajikan-kebajikan. Saya akan mengulangi, mengingat-ingat. Bukankah di dalam berhaji ada Bukit Safa dan Marwah? Bukit Safa itu adalah kesucian. Naik ke atasnya itu di Bukit Safa dengan berharap tersucikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengangkat tangan ke arah Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita berjalan menuju Marwah. Muruwah, kebajikan. Maka dengan bersuci dulu, baru kebajikan ada. Perhatikan di seperempat jalan sebelum mencapai Marwah. Ada yang harus berlari-lari di sana. Menunjukkan dia berlari kegagahan. Diawali oleh menakut-nakuti musuh-musuh Rasulullah yang melempar-lempar orang yang sedang berhaji, sedang syai. Tetapi hakikat berlari berjinjit dengan kegagahan di sana adalah mujahadah, karena yang diucapkannya itu Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarrum, watajawaz, amata. Itu adalah langkah-langkah pengguguran dosa-dosa dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada yang tadi. Waridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang aku harapkan, yang aku cari, yang aku inginkan. Karena terlalu banyak di dalam langkah-langkah kehidupan ini, berupa peribadatan, berupa sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari segala kesempurnaan. Para sahabat sekalian, tadi saya membaca-baca ada sebuah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, akulah tujuan hidupmu," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "yang tak mungkin kau elakkan. Karenanya berpegang teguhlah kepada tujuan yang satu itu. Beribadahlah sebenar-benarnya. Sampai kau menjadi lawan keakuanmu. Semata-mata karena aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian,
Segala amal kita ini dihalangi oleh kedirian yang di dalamnya berupa penyakit hati. Maka yang paling utama, seperti yang saya katakan tadi, kesucian adalah paling utama untuk mendapatkan kebajikan. Maka ilmu jalan kesucian ini ditunjukkanlah agar banyak kita berzikir. Maka patokan awal seseorang yang mau melangkah di dalam dunia tasawuf, dalam dunia kesucian ini, sebagai para mutasawwif, dia harus menetapkan terlebih dahulu dawamu zikri. Lalu mengisi hari-hari demi harinya yang dilaluinya itu, di samping dalam keadaan zikir-zikirnya. Maka dia juga melakukan amal-amal yang berkaitan sesuai dengan kadar keikhlasan. Lebih suci seseorang, lebih ikhlas di dalam peribadatannya. Karena di dalam memberikan sesuatu saja, karena peribadatan bukan hanya memberikan sesuatu, tetapi memberikan sesuatu adalah mencerabut dari dalam hati kita berupa akar keakuan yang menghunjam di dalam hati kita, yang menjadi dan mengejawantah di dalam keseluruhan tubuh kita, yang itu ada di dalam hati, dan itu berupa juga zahiran, dia mengkontaminasi diri kita menjadi akhlak-akhlak yang tidak baik. Adalah penyakit hati. Ada iri hati di dalamnya. Itu juga keakuan. Ada keangkuhan. Itu adalah paling utama, yang paling berbahaya. Iri hati ini adalah bersaudara erat dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Dan itulah dia kedirian yang menghunjam di dalam dada. Saya akan berikan sebuah contoh saja untuk mencerabut dari dalam hati kita. Sampai tadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Daud, menjadikan musuh yang nyata itu bagi keakuan atau kedirian yang bercokol di dalam diri manusia, di dalam diri kita khususnya. Para sahabat sekalian, perhatikan di dalam memberi. Misalnya saya anjurkan di dalam setiap Jumat, memberi saja masing-masing mempunyai warna di dalam hati. Ada yang berpikir, oh aku dianjurkan oleh syekhku untuk memberikan sesuatu. Paling tidak dalam 7 hari kehidupanku ada yang kulakukan. Sebagai anjuran yang kudengar dari syekhku. Di awal pemberian bisa mendengar karena anjuran. Seperti di dalam ilmu syariat, kita dianjurkan untuk berbuat baik dan bersedekah dengan pahalanya yang diterangkan begini dan begini dan begini di dalam hadis-hadis banyak sekali. Gerakan hati kita di awal-awal memberikan ini sudah banyak bermacam-macam. Yang pertama, dia tahu ini perbuatan kebaikan. Yang kedua, mulai keakuan ikut campur di dalamnya. Aku mendengar dari Pak Ustadz, kalau ku berikan ini, maka akan diganti sekian banyak. Maka akan ku berikan hari ini.
tetapi atas dasar barter atau imbalan tadi dia memberinya. Oh, burukkah seperti itu, Syekh? Tidak, wahai sahabat. Itu sudah baik. Berarti ada yang dikeluarkan oleh kita. Tetapi tahapannya kita usahakan agar itu lebih baik lagi daripada niat yang seperti tadi. Ada yang kedua. Setelah dia memberi, mulai dia syaitan tidak ridha. Ada ria di dalamnya. Perhatikan di dalam hati kita dan periksalah di dalam hati kita saat kita memberi kepada orang miskin. Kalau orang yang kita memberi itu, kita berikan kepada orang miskin itu, dia tidak berterima kasih kepada kita. Apa perasaan para sahabat sekalian? Dia ambil saja, dia kantongin, lalu dia pergi. Ada perasaan apa di dalam hati kita? Apabila bergerak hati itu, penyebabnya karena yang kita beri itu tidak bicara terima kasih kepada kita, itulah kedirian kita tersentuh. Pemberian kita kepadanya jauh dari kadar keikhlasan. Baikkah? Baik, ada yang diberikan, bahasanya seperti itu. Berpahalakah? Berpahala. Pahalanya itu tadi, sekelas seperti itu. Lalu satu lagi. Para sahabat sekalian, waktu kita berikan, ada tahapan-tahapan lain di samping berterima kasih. Ada yang ingin terdengar oleh yang memberi itu, apakah yang menerima itu mendoakan kita? Apabila dia tidak mendoakan kita, maka kita kurang suka. Ini kadar yang satu lagi. Ada lagi, apabila orang yang mendoakan itu, dan dia berdoa semoga engkau begini dan begini dan begini, dia menghamininya. Amin, ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Semoga rezekinya berlipat ganda. Amin, ya Allah, amin. Engkau masih barter. Baikkah? Lebih baik dari yang awal. Tapi masih ada yang kita inginkan dari dia. Sedangkan kita tidak berpikir. Di dalam hadis disebutkan, tangan yang di atas adalah lebih mulia. Tetapi kemuliaan itu tidak boleh kita kotori dengan berbagai macam-macam kedirian yang ada di dalam diri kita. Harapan-harapan. Tetapi lebih baik kita memikirkan tangan yang di bawah itu adalah pembuka pintu surgawi untuk kita. Bila tidak ada itu, kemana gerangan kemuliaan ini akan kita sodorkan dan akan kita berikan. Para sahabat sekalian. Inilah dia tahapan di dalam memberi. Ada lagi memberi dengan kejahatan. Dihitungnya pemberian itu dan orang itu harus bisa kita kendalikan. Ini adalah kekejian. Keji dia. Dia harus patuh kepada kita. Karena kita telah memberinya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Yang lain lagi berupa kemunafikan. Dia berbicara atas pemberian-pemberian yang kita berikan ini. Para sahabat sekalian, ini dari satu saja di dalam kehidupan kita, urusan masalah kesucian
dari apa yang kita berikan atau apa yang kita lontarkan dari yang kita miliki untuk orang lain. Bagaimana kalau untuk umat manusia, umat Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, itu yang paling utama. Apa yang sudah kita berikan, maka itu akan menjadi jihad-jihad yang terbaik. Karena kita mampu mengalahkan berbagai macam penyakit hati, berbagai macam harapan-harapan, keinginan-keinginan, segala yang tertilik yang ada. Kalau itu tidak ada keuntungannya buat kita, maka kita menjadi seperti tidak ridho di dalam kehidupan ini. Bukankah para sahabat sekalian, para ahli kesucian menyebutnya itu sebuah kejahatan yang mengejawantah yang kita miliki, sedangkan seluruhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu memang milik Dia. Milik Dia yang Allah hibahkan berupa kasih sayang datangnya kepada kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpahala besar, maka kita tersucikan karena perkenan Allah taala memberikan segala sesuatu kepada orang miskin atau siapapun yang membutuhkannya melalui tangan kita. Kita disucikan dan Dia beroleh haknya. Memang itu kepunyaan Dia. Hanya melalui tangan kita. Kitalah yang beroleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala atas jalan kesucian ini. Karena itu melalui kita. Tetapi kita yang harus paling utama adalah kesadaran bahwa segalanya ini milik Allah. Ini dia yang harus kita. Waridho kamatlubi. Inilah ridhomu ya Allah yang kucari. Ridhomu yang kuharapkan. Banyak yang aku tidak pandai melihatnya. Seolah-olah aku sudah berbuat kebajikan. Seolah-olah aku sudah bersuci. Sudah menginjak bukit Safa. Dan sampai ke bukit Marwah. Terus berulang-ulang di dalam berhaji. Dan semoga orang-orang yang pergi ke sana sudah kembali lagi ke sini. Bertambah kesuciannya dan bertambah pula kebajikannya. Para sahabat sekalian, kebajikan didapat adalah dengan kesucian. Tahukah para sahabat sekalian, saya katakan tadi, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Sedangkan kita hidup di atas bumi ini mencari nafkah. Carilah. Tetaplah tidak menghamba kepada makhluk. Tetaplah berusaha. Tetaplah berbuat baik. Agar orang merasa gembira bergaul dengan kita. Karena kita tidak melontarkan kejahatan dari dalam hati. Para sahabat sekalian, apabila kesucian itu datang, para sahabat sekalian, semua alam ciptaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, tetapi kita tidak mengerti tasbih mereka. Tetapi para sahabat sekalian, seseorang yang riyadah dan mujahadah seperti itu, lalu dia bertambah-tambah dan Allah mensucikannya. Saya ulangi, Allah mensucikannya. Para sahabat bisa merasakan dan membaca ini urusan alam semesta ini. Dimengerti tentang anasir. Lalu diberitakannya kepada para sahabat-sahabatnya. Bahwa ini adalah sebuah lahan-lahan peribadatan yang menghampar di depan kita. Bukankah ini adalah lahan
Bukankah kita tempat ini tempat bercocok tanam? Ad-dunya mazra'ah al-akhirah. Ladang untuk kehidupan akhirat. Para sahabat sekalian, ini sudah berapa menit ini? Nanti terlalu banyak lagi. Nanti seperti hari Jumat itu yang saya mengingat-ingatkannya, tetapi lupa lagi. Di setiap hari Jumat tidak ada yang kita lakukan. Semoga tidak seperti itu. Semoga saya juga dapat mengingat-ingatnya dan itu menjadikan amal-amal di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup dan selama terus-menerus kita berusaha untuk mencapai kesucian-kesucian. Para sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merindukan kalian semuanya.